Nah, inilah pemuaian. Jadi pemuaian itu adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Bisa bertambah panjang, luas, dan volume. Begitu ya. Kenapa? Karena ada kenaikan suhu. Walaupun tidak terlihat besarnya pemuaian tersebut. Nah, di pemuaian ini kita belajar tadi ya, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, sama pemuaian volume. Gitu. Mudah saja ini. Misalkan ada suatu batang besi, panjang awalnya 10 cm, lalu kemudian dipanaskan. Bertambahlah dia 0,1 cm setelah dipanaskan. Maka panjang akhir dari besi setelah memuai adalah ya panjang awal besi 10 cm ditambah dengan pertambahan panjang besi tersebut 0,1. Ya udah berarti 10 ditambah 0,1 sama dengan 10,1 cm. Itu adalah panjang akhir dari besi tersebut. Konsepnya gitu. Jadi panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Jadi yang pertama pemuaian panjang ya. Nah, dia dirumuskan seperti ini. Panjang akhir L sama dengan panjang awal L0 ditambah dengan delta L. Tuh. Nah, ini rumusnya nih. Tinggal panjang awal ditambah pertambahan panjangnya berapa. Udah gitu. Lalu, kalau nggak dikasih tahu, lah delta L-nya berapa? Nggak dikasih tahu nih dia panjang pertambahan panjangnya. Maka ada rumus dari delta L tersendiri. Di mana delta L ini pertambahan panjang ini dipengaruhi oleh panjang awal, kemudian koefisien muai panjang benda itu sama perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhunya, maka pertambahan panjangnya semakin banyak. Maka di sini ada delta L gitu ya. Sama dengan L0 ditambah L0 dikali dengan alfa ya, dikali dengan delta T. Nah, ini yang seperti segitiga delta ya. Bukan segitiga dibacanya delta. Artinya perubahan. Nah, gitu. Itu pemuaian panjang. Nah, ini keterangannya. Ini ya. Jadi L0-nya panjang benda mula-mula, L-nya panjang benda setelah memuai, panjang akhir, delta L pertambahan panjang benda akibat pemuaian. Ini meter ya, satuannya meter. Tapi boleh juga yang lain seperti sentimeter atau milimeter. Yang penting sama satuan panjang awal dan panjang akhir. Serta pertambahan panjang satuannya harus sama semua. Kemudian alfa, koefisien muai panjang. Setiap benda, setiap zat, dia memiliki koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Dia satuannya itu per gitu ya, derajat Celcius atau per Kelvin. Kemudian delta T itu perubahan atau kenaikan suhu. Dia satuannya Celcius atau Kelvin sama. Jadi kalau Celcius tidak perlu diubah ke dalam Kelvin, biarkan dalam Celcius. Seperti itu. Ini pemuaian panjang seperti ini. Nah, berikutnya yang kedua setelah panjang ada pemuaian luas gitu. Pemuaian luas.
ya, pemuaian. Dia kan polanya sama. Polanya sama seperti pemuaian panjang gitu. Kalau panjang kan lambangnya L. L itu long seperti itu ya, panjang. Kalau luas, dia ganti L-nya menjadi A. Karena luas itu kan area. Pemuaian luas. Nah, rumusnya tinggal diganti aja. Yang tadinya L jadi A. Nah, seperti ini jadinya A. Luas akhir berarti sama dengan luas awal gitu ya. A0 ditambah dengan perubahan luas. Delta A. Tuh. Lihat polanya sama, hanya diganti L dengan A. Kemudian delta A. Delta A sama juga dengan delta L. Polanya sama, delta A berarti A0. Nah, kalau di pemuaian panjang dia ada alfa, di pemuaian luas ada beta gitu ya. Ada beta. Di sini A0 ya. Kemudian dikali dengan beta. Nah, ini. Beta ini koefisien muai luas. Jadi, koefisien muai luas dengan koefisien muai panjang berbeda. Dikali delta T. Nah, kelihatannya polanya sama. Lambangnya aja diganti. L jadi A, kemudian alfa jadi beta. Oke. Nah, kemudian betanya itu, nilai betanya itu adalah 2 kali alfa. Beta sama dengan 2 kali alfa. Jadi nanti kalau dikasih taunya alfa, koefisien muai panjang, sementara kita mau cari pemuaian luas, ya berarti harus dikali 2 alfanya, biar menjadi beta. Gitu. Iya, begitu ya. Nah, ini keterangannya saya berikan kembali. Ini untuk luas. Nah, A0 luas benda mula-mula. Meter kuadrat ya. Kalau A meter kuadrat, kemudian A luas benda setelah pemuaian meter kuadrat, delta A tambah luas. Nah, itu beta 2 alfa, koefisien muai luas. Lagi-lagi dia satuannya boleh tidak meter persegi, boleh sentimeter persegi atau milimeter persegi. Nah, yang ketiga adalah pemuaian volume. 3 pemuaian volume. Nah, sama yang tadinya panjang itu L, luas itu A, maka volume diganti menjadi V, volume gitu ya. Pemuaian volume. Jadi untuk diingatnya lebih mudah, polanya sama. Pemuaian volume ya. Berarti V sama dengan V0 ditambah delta V. Kemudian besarnya delta V. Delta V sama dengan V0. Kalau tadi panjang alfa, kemudian luas beta, maka volume adalah V0 dikali gamma gitu ya. Ini namanya gamma. Jadi V0 dikali gamma dikali delta T gitu. Koefisien muai volume gamma itu. Nah, seperti itu ya.
Nah, ini keterangannya. Nah, kalau tadi beta itu 2 alfa, kalau gamma 3 alfa. Itu ada di situ ya, gamanya 3 alfa. Nah, ini pemuaian volume. Nah, 3 pemuaian ini kita pelajari. Pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Seperti itu. Dulu pernah belajar di SMP ya. Baik, ini contoh soalnya untuk pemuaian. Ini pemuaian panjang ya. Jadi ada panjang sebuah batang logam homogen adalah 100 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang batang adalah 1,33 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka panjang batang logam tersebut jika dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius adalah, nah lihat di sini yang diketahui ya, ini 100 cm ini adalah L0, panjang batang awal. Kemudian suhu 25 derajat Celcius adalah T1, suhu awal. Koefisien muai panjang ini adalah alfanya, 1,33 kali 10 pangkat min 5. Lalu kemudian 100 derajat Celcius ini adalah suhu akhir T2. Yang ditanya adalah panjang batang logam tersebut pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti yang ditanya adalah L-nya. Panjang batang setelah dipanaskan, panjang batang setelah memuai. Nah, apa untuk mendapatkan L? Kita tadi tahu rumusnya bahwasanya L itu sama dengan L tambah delta T. Nah, L0 ditambah delta L ya. L0 tambah delta L. Nah, lihat di sini. L0-nya sudah ada 100 cm. Cuma delta L-nya belum ada. Berapa pertambahan panjangnya? Maka kita cari dulu pertambahan panjangnya, yaitu delta L-nya kita cari dulu sebelum mendapatkan L, yaitu delta L, L0 gitu ya. Kemudian dikali alfa, dikali dengan delta T, perubahan suhu. Nah, udah tinggal L0-nya ada, alfanya ada, perubahan suhu ada. Nah, delta T berapa? Delta T-nya. Perubahan suhu itu sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. T2 dikurang T1. Nah, gitu. Ya udah berarti suhu akhirnya 100 derajat Celcius, 100 suhu awalnya 25. 100 dikurang 25. Nah, sama dengan 75 derajat Celcius. Maka delta T-nya masukkan 75. Nah, masukkan L0-nya 100 dikali 1,33 ya. Dikali 10 pangkat min 5. Dikali 75. Ini perkaliannya titik ya. Perkalian titik. Nah, tinggal hitung 100 dikali 1,33 dikali 75. Berarti 100 dikali 1,33 kan 133 ya. 133 dikali 75. 9.975. 9.975. Nah, ini. Dikali 10 pangkat min 5 gitu. Nah, pilihan jawaban kan dia tidak dalam bentuk 10 pangkat ya. Tapi hanya bilangan biasa. Maka kita ubah nih, 9.975 kalau dikali 10 pangkat min 5, maka dia di situ berarti 9.975 dibagi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu adalah 100.000. Berarti 9.975 dibagi 100.000. Berarti
1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,0995. Nah, gitu ya. Sentimeter. Nah, 0, nah, ini kita bulatkan ya. 0,09. Nah, 0,099 kita ubah dibulatkan. 9 itu bisa menambah angka di depannya sehingga 0,1 cm. Nah, begitu. Jadinya pertambahan panjangnya 0,1 cm. Lalu baru masukkan rumus yang L sama dengan L0 ditambah delta L. Kita masukkan rumus yang ini. Ya, tinggal tambah berarti L-nya sama dengan L0-nya itu adalah 100 ditambah 0,1 gitu. Sehingga dia jadinya 100,1. 100,1 cm. Maka jawabannya adalah yang A gitu ya, 100,1 cm panjang akhir dari sebuah batang logam tersebut. Baik, seperti itu ya.